Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kak Dila ya, adik-adik. Hari ini Kak Dila akan menemani adik-adik untuk pembahasan TO IPA ya, kelas 9. Nah, siapkan adik-adik ya ingatannya kemarin, apakah sudah betul jawabannya atau masih ada yang harus diperbaiki lagi gitu ya. Nah, kita boleh langsung simak saja pembahasan dari Kak Dila. Dipersilakan Kak Dila. Terima kasih, Risti. Oke, kali ini kita akan membahas soal TOI pas kelas 9. Jadi kita belajar share screen dulu. Oke, kita kelas 9. Dimulai dari nomor 1. Ini IPA-nya bagian dari biologi. Kita mulai saja. Nomor 1, bagian yang berfungsi membawa rangsangan dari badan sel saraf adalah nomor nomor kita lihat di sini ini adalah sel saraf neuron ya. Ada yang menunjukkan nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor 4 itu berarti yang di kita lihat nih. Kita kaji satu-satu. Kira-kira yang nomor 1 ini apa nih? Nomor 1 adalah dendrit. Oke, dendrit itu fungsinya untuk apa? Dia kalau ini kan diibaratkan kayak sinyal ya. Ini adalah sinyal. Dendrit ini adalah ujung-ujung yang kecil ini. Berarti kira-kira fungsinya buat apa kalau dilihat dari bentuknya? Yaitu untuk menyampaikan sinyal lagi dari dendrit-dendrit sebelumnya. Karena sel saraf itu banyak. Ini satu sel saraf dengan sel saraf yang lainnya terhubung. Siapa yang menghubungkan dari dendrit-dendrit ini? Oke, berarti yang nomor 1 adalah dendrit. Sementara soalnya ini menanyakan apa? Yang membawa rangsangan dari badan sel. Nanti yang nomor 1 bukan ya. Kita lihat ke sel sel saraf yang ditunjukkan oleh nomor 2. Nah, nomor 2 ini apa? Dia adalah badan selnya. Dia adalah badan kita. Dilihat ya kalau dari gambar pun ini terlihat seperti badan dari sel saraf tersebut. Oke, berarti yang nomor 2 betul atau salah? Salah ya, karena yang ditanya juga membawa rangsangan dari badan sel, berarti bukan badan sel. Oke, sekarang kita lihat di nomor 3. Nomor 3 ini apa? Kalau ada satu titik di tengah-tengah itu namanya adalah inti selnya atau nukleusnya. Nah, fungsinya di sini, u- kalau inti sel itu fungsinya untuk mengatur semuanya. Kalau inti dia itu untuk mengatur semua aktivitas dari sel saraf tersebut. Berarti yang belum apa nih? Yang nomor 4. Nomor 4 ada di sini akson. Nah, akson fungsinya untuk apa? Nah, membawa rangsangan dari badan sel saraf. Kita lihat kan ini ada badan sel, ini ada jalurnya. Nah, si akson ini yang menghubungkan, yang membawa rangsangan dari badan sel, nantinya akan sampai ke ujung akson dan nanti akan sampai lagi ke sel saraf yang lain. Itu berarti jawabannya yang nomor 4. Oke. Kita next nomor 2. Di sini benturan pada bagian belakang kita sangat berbahaya. Hal ini disebabkan karena pada bagian tersebut terdapat, kalau kepala belakang kita itu bagian otaknya otak apa? Otak kecil. Otak kecil. Fungsinya untuk apa? Kalau otak kecil itu bagian belakang kita untuk keseimbangan tubuh. Kan di otak belakang juga terhubungnya sama sumsum tulang belakang ya. Dia mengatur tentang keseimbangan tubuh. Berarti kenapa berbahaya? Karena ini adalah yang mengaturnya. Berarti sangat berbahaya. Terus kalau yang B, berfungsi sebagai pusat ingatan, kesadaran, dan kemauan. Ini salah ya, karena yang pusat ingatan, kesadaran, dan kemauan itu adalah otak besar yang ada di depan kepala kita, bagian depan. Kayak otak besar yang fungsi untuk keseimbangan tubuh ini salah ya, yang tadi otak kecil, pusat ingatan, otak besar yang berfungsi sebagai pusat ingatan, kesadaran, kemauan ini betul. Tapi yang ditanya adalah kepala bagian belakang. Berarti jawabannya adalah yang oke, kita next ke nomor 3. Nah, di sini bagian-bagian lidah. Pertanyaannya yang peka terhadap rasa pahit. Nah, rasa pahit di sini ada 1, 2, 3, 4. Yang rasa pahit ditunjukkan oleh nomor berapa? Ditunjukkan oleh nomor 1. Jadi si 4 bagian ini
Empat bagian ini tadi tunjukin ya. Yang nah, yang bagian nomor dari ujung deh nomor 4. Nah, ini tuh bagian lidah yang peka terhadap rasa manis. Rasa manis. Sekarang bagian 3. Ini tuh berarti sisi bawah tengah ya. Ini itu untuk rasa asam. Peka terhadap rasa asam. Kalau yang tengah ini rasa asin. Nah, berarti yang pahit ada di mana? Ada di ujung, ada di pangkal ya, ada di pangkal lidah. Berarti ini peka terhadap rasa pahit. Maka jawabannya adalah nomor 1. Oke, kita next lagi ke nomor 4. Ini tentang alat reproduksi. Tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi pada nomor di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, Kadila sebutkan dulu ya bagian-bagiannya. Nah, kalau yang nomor 1 ini dia adalah opiduk. Opiduk. Yang nomor 2 ini adalah ovarium. Yang nomor 3 ini adalah rahim. Yang nomor 4 ini adalah vagina. Nah, di sini pertanyaannya, pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di mana? Di nom. Karena pertumbuhan dan perkembangan embrio itu terjadi di sini. Berarti nomor berapa? Nomor 3. Oke, terjadi di rahim ya. Pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, kita next tentang usaha. Nah, berarti udah masuk IPA-nya IPA Fisika. Kita nomor 5. Besar usaha listrik yang dapat dilakukan oleh suatu sumber tegangan setiap sekon. Disebut, nah kalau ada hubungan antara waktu, di sini ada waktu sama usaha listrik ya. Berarti usaha itu lambangnya apa? Oh ya, kalau di fisika, W per T. Ini itu adalah daya. Daya. Jadi, besar usaha per satuan waktu itu adalah daya listrik. Kita next ke nomor 6. Termasuk usaha untuk penghematan energi listrik yang bukan berarti yang kecualinya ya. Berarti yang salahnya yang mana? Perhatikan saklar alat listrik yang tidak digunakan. Ini berarti penghematan termasuk. Yang B, rumah mempunyai pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik. Ini juga penghematan ya, termasuk ya. Kemudian menggunakan pemanas air dengan energi surya. Nah, ini juga termasuk penghematan karena menggunakan energi surya. Oke, sekarang yang D, mengganti lampu TL dengan lampu pijar. Ini penghematan atau bukan? Bukan ya, karena lampu TL itu mengganti lampu TL dengan lampu pijar. Karena lampu TL ini lebih lebih hemat energi dibanding lampu pijar. Jadi lampu pijar itu lampu yang terang itu yang apa ya? Ya, berarti jawabannya yang D. Oke, kita next ke nomor 7. Pernyataan yang benar tentang sifat kelistrikan. Nah, kalau sifat kelistrikan kan ada tolak menolak sama tarik menarik ya, tarik menarik. Nah, kalau tolak menolak itu berarti dia yang sejenis. Kalau berbeda jenis dia akan tarik menarik. Kita lihat di tabel yang pertama plastik dan plastik. Dia kan sejenis ya, plastik sama plastik. Plastik dia tolak menolak. Terus yang kedua, plastik dengan kaca tolak menolak. Salah ya, karena dia berbeda berbeda jenis. Kalau berbeda jenis dia itu tarik menarik. Sekarang yang ketiga, kaca dengan plastik. Nah, kalau berbeda jenis dia tarik menarik betul. Terus kaca dengan kaca tarik menarik ini salah ya, karena dia sejenis harusnya tolak menolak. Maka jawabannya yang nomor 1 dan 3. Oke, kita next ke nomor 8. Nah, di sini tentang tentang tekanan hidrostatik. Oke. Nah, di sini ada akuarium, ada ikan, terus di sini ada massa jenis airnya, terus ada tinggi airnya. Kita tulis dulu yang diketahui ya. Diketahuinya apa nih? Diketahuinya. Ada percepatan gravitasinya, berarti G-nya sama dengan 10 meter per second. Terus ada apa lagi? Kalau hidrostatik itu berarti dia tekanan di dalam air. Tekanan di dalam air. Dia tergantung sama ketinggian atau kedalamannya. Kedalaman
si benda di dalam air tersebut. Karena di sini tinggi akuariumnya 4 cm, kemudian tinggi ikan berenangnya itu 4 cm. Ini 14 ya. Tinggi akuariumnya 14, kemudian kedalaman si ikan berenang itu 4 cm. Berarti dia kedalaman berenangnya berapa? 10 karena dikurangi ya 14 dikurangi 4 berarti H-nya atau kedalamannya 14 dikurangi 4 adalah 10. Selanjutnya, di sini ada massa jenis dari airnya. Kita lambangnya rho ya. Rho sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Udah nih diketahuinya. Berarti yang ditanya apa? Di sini tanya adalah tekanan hidrostatik. Berarti P-nya tekanannya. Rumusnya adalah Rho dikali G dikali H. Rho-nya tadi 1000, G-nya adalah 10, H-nya adalah 4. Kita kalikan jadi 10.000, 40.000. 14.000 ya. Oke. Apa jawabannya yang... Oh iya, ini si sentimeternya diubah dulu ke bentuk meter. Jadi 10 cm ini ubah dulu ke bentuk meter. Jadi berapa? 0,01. Di sini kita masukin H-nya 0,04. Jadi jawabannya yang 400 Newton per meter persegi. Oke, kita next. Nah, di sini masih tentang tekanan, tapi tekanan ini tentang hukum Pascal ya. Oke, kita lihat di sini yang diketahui apa? Yang diketahui adalah A1 berarti luasnya, luas penampang satunya adalah 5 cm persegi. Kemudian yang A2-nya adalah 100 cm persegi. Di sini ada yang 500 Newton. Kalau satuannya Newton apa? Gaya. Berarti F di A2, berarti kita harusnya F2. F2-nya adalah 500. Yang ditanya apa? F di 1. F yang di sini ya. Berarti F1-nya adalah yang ditanya. Oke, kalau misalnya di soal fisika atau di soal diketahui ada dua jenis A sama dua jenis F, ini tuh rumusnya sama ya. F per A sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi nanti kita tinggal kali silang cara nyari rumusnya. Oke, F1-nya di sini adalah yang ditanya ya. Tunggu. F1-nya yang ditanya, A1-nya adalah 5 sama dengan F2-nya adalah 500, A2-nya adalah 100. Oke, kita tinggal kali silang aja. Ini kan ini juga udah habis ya. Oke, berarti 25 F1-nya adalah kali silang 5 kali 5 adalah 25. Jadi F1-nya adalah 25. Betul, berarti jawabannya yang B. Oke. Kita next. Nah, satu lagi tentang listrik. Kita sebutkan listrik. Satu lagi tentang listrik. Nah, di sini ada rangkaian listrik. Ini seri atau paralel? Paralel ya. Jadi kalau paralel itu dia tersusun. Ini paralel. Ininya R1, 2, dan 3-nya dia bersusun. Ini namanya rangkaian paralel. Jadi kalau yang lurus, misalnya kayak gini. Ini rangkaian seri. Tapi kalau misalnya beruntun namanya paralel. Nah, cara menghitung R-nya, R di sini apa? R itu adalah hambatan nih. Cara menghitung hambatan kalau yang seri tinggal dijumlah. Nah, kalau yang paralel ini berarti ada rumusnya. Satu per R. Satu per R. Tuh, RP ya. R paralel. Oke, di sini yang ditanya apa? Hambatan pengganti total rangkaian tersebut. Berarti mencari hambatan totalnya. Berarti total di R1, R2, dan R3. Berarti tinggal masukin aja. 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kita lihat di gambar R1-nya berapa? R1-nya adalah 2 ditambah R2-nya adalah 3. Oke, R3-nya adalah 4. Oke, 1 per
4. Di sini berarti 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4. Gimana cara ngitungnya? Cara perhitungan biasa. Berarti kita harus disamakan dulu penyebutnya. Jadi di sini jadi 12 ya. Ini 6 ditambah 4 ditambah 3. Berapa tuh? Sama dengan 13/12. 13/12 berapa? Ketika dihitung hasilnya adalah 1,083. Di sini berarti R-nya 1,083. Ini kan baru 1 per R ya. Jadi kalau misalnya mencari R berarti tinggal dibagi. 1 dibagi 1,083. Berapa hasilnya? 0,923. Oke, kita lihat hitungan bedanya ada nggak jawabannya? 0,923. Ada ya jawabannya yang oke. Berikut adalah soal terakhir kelas 9. Jadi Kadit kembalikan lagi ke Bang Lesti. Oke, terima kasih Kak Dila. Gimana nih adik-adik? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Misalnya mau diulang-ulang terus biar paham juga boleh ya. Nah, oke adik-adik. Nanti ada video pembelajaran yang lainnya itu di mata pelajaran yang lainnya juga ya. Jadi boleh nanti dicek-cek juga sama adik-adik ya. Terima kasih Kak Dila sudah menemani adik-adik. Adik-adik juga terima kasih atas kebersamaannya. Oke, kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.